Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Jazuli, SPDI, SSS EPDI. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Nurul Islam Jember. Keahlian saya ilmu pendidikan, sehingga saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam ini bobotnya 2 SKS yang diampuh atau ditempuh di semester Gasal. Beberapa materi yang akan dibahas di dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam, ada 14 materi yang sudah disiapkan. Di antaranya konsep pendidikan Islam, kemudian membahas prinsip pendidikan Islam, kemudian juga membahas kedudukan pendidikan Islam. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini atau yang disebut dengan CPMK, diharapkan setelah mahasiswa kemudian menerima mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini, diharapkan mampu memahami konsep pendidikan Islam dan arah baru perkembangan pendidikan Islam. Jadi sebagai akibat dari proses pembelajaran tadi, mahasiswa mampu membimbing, mengarahkan kedudukan atau hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Adapun contoh pembelajaran ilmu pendidikan Islam sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita masih dalam materi mata kuliah ilmu pendidikan Islam, di mana kita kemarin sudah beberapa hal kajian-kajian yang sudah kita lalui. Sebelumnya sudah siap ya, absennya sudah ada ya? Ada ya? Ada yang tidak masuk? Semua ya? Baik, saudara-saudara sekalian, berbicara terkait dengan mata kuliah ilmu pendidikan Islam, kemarin sudah kita kaji ya, terkait dengan konsep pendidikan Islam. Hari ini kita akan mengkaji berkaitan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Apa yang menjadi pokok penting dalam prinsip-prinsip pendidikan Islam? Pertama yang harus kita pahami dulu, secara etimologi prinsip itu apa? Itu perlu kita pahami. Apa itu prinsip? Prinsip itu saudara bisa lihat, prinsip asas atau kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya. Jadi asas kebenaran yang jadi pokok dasar berpikir itu menjadi pondasi dasar di dalam kita bersikap, sehingga bisa diistilahkan itu adalah prinsip. Kalau kemudian dikaitkan dengan pendidikan, kalau kita berbicara prinsip pendidikan Islam, di sini berarti sifatnya adalah kebenaran-kebenaran yang universal. Universal itu maksudnya menyeluruh, global.
di mana di situ menjadi dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan. Jadi kalau kita memahami, ya, kalau kita memahami dari prinsip pendidikan Islam itu bahwa kebenaran yang universal sifatnya itu menjadi landasan dasar. Oleh karenanya di dalam pedoman hidup bisa kita lihat di dalam pedoman hidup itu kalau kita berbicara prinsip dalam ilmu pendidikan Islam, jelas patokannya adalah dua, Al-Quran dan hadis. Ini tidak bisa. Ini menjadi prinsip dasar. Al-Quran dan Al-Hadis di situ muaranya, unsurnya berisikan pendidikan, pengetahuan. Ada akidah, ada ekonomi, ada hukum, ada sosial, tradisi termasuk dan lain sebagainya itu. Jadi masuk dalam kategori di sini. Kategori unsur isi yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karenanya ketika berbicara prinsip dalam pendidikan Islam itu, pertama ya kita tidak boleh keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis ini. Di mana dalam pendidikan di dalam Al-Quran itu banyak hal yang menyinggung terkait dengan pentingnya pendidikan, kemudian akidah, kemudian ekonomi, kemudian juga hukum, sosial, dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya menjadi polarisasi dalam kita bersikap, dalam kita kemudian menentukan sebuah sistem, baik di situ secara kelembagaan ataupun di situ sistem secara kehidupan sosial. Ya. Tidak boleh lepas daripada ini. Nggak boleh lepas daripada ini. Jadi unsurnya masuk. Ya, masuk. Makanya nggak bisa sesuatu itu misalkan hanya ada unsur misalkan salah satu saja, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Lah, disinilah yang saya katakan tadi, di dalam kita melakukan melakukan kegiatan pendidikan atau hal-hal yang lain itu tidak lepas daripada itu. Kemudian ya masuk kepada ranah prinsip-prinsip pendidikan Islam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sebetulnya yang lebih kita tekankan, ya. Karena pada dasarnya manusia ya harus punya sesuatu hal yang kemudian itu tidak bisa mengalahi daripada kecenderungan-kecenderungan yang lain. Yang saya katakan tadi itu, misalkan di dalam prinsip pendidikan Islam itu, pertama ada iman dan takwa. Iman dan takwa. Kemudian yang kedua ada integral dan seimbang. Kemudian ada persamaan, ada membentuk manusia seutuhnya. Kemudian ada yang ketiga adalah selanjutnya yang keempat adalah belajar sepanjang hayat. Ini prinsip yang harus masuk di dalam ilmu pendidikan Islam. Nuansa di dalamnya itu harus berisikan itu. Nggak boleh misalkan ilmu pendidikan Islam isinya misalkan ngajak kita berbuat
sesuatu hal yang di luar koridor syariat Islam itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Hal ini di dalam Al-Quran, karena tadi itu saya sudah sampaikan bahwa pedoman di dalam prinsip pendidikan Islam itu tetap mengarah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Misalkan tadi di dalam konsep iman dan takwa tadi, dalam ayat Al-Hujurat 49 ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu sudah nggak bisa. Orientasinya nggak bisa hanya materi saja. Disitulah kemudian yang menitik beratkan antara perbedaan ilmu pendidikan secara umum dengan ilmu pendidikan Islam. Ruhnya itu berbeda. Kalau ilmu pendidikan Islam itu ya tidak kemudian hanya pintar secara kognitif saja, tidak hanya pintar secara psikomotorik saja, tidak cukup. Orang itu kadang-kadang cerdas pikirannya, kreatif tangannya, tapi kering hatinya. Ini bahaya. Yang terjadi misalkan hari ini banyak. Ya, kita lihat ada contoh-contoh orangnya cerdas, tangannya pinter, tapi kemudian kepintarannya bisa digunakan hal-hal menggelapkan dana-dana pemerintah, itu kan bisa saja. Kenapa? Karena spiritualitasnya kering. Lah, ilmu pendidikan ini memberikan sebuah menyempurnakan tadi itu. Jadi tidak hanya psikomotoriknya saja, tapi spiritualitas. Cerdas, secara kognitifnya pintar, kemudian secara kreativitas, kecerdasan, keterampilannya juga pintar, dan juga orangnya itu juga sopan dan juga belas kasihan kepada orang lain. Kemudian tadi yang saya katakan akramakum indallahi atqakum, itu mungkin umum ya, banyak itu sudah para tokoh-tokoh itu menjelaskan tentang bagaimana manusia tujuan akhirnya harus menjadi manusia yang takwa gitu ya, karena memang itu posisi akhir yang kita akan raih ya, ketakwaan itu yang akan kita raih. Kemudian di ayat lain ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nilai ketakwaan itu yang akan kita target di dalam ilmu pendidikan Islam itu. Karena kalau kemudian sampai kepada titik ketakwaan di situ, manusia itu sudah sifatullah yang sudah menjiwai di dalamnya. Gerak-geriknya sudah akan betul-betul menjadi khalifatullah fil ardh. Ya. Makanya di situ qad aflaha man zakkaha. Betul-betul orang itu beruntung, orang yang sering mensucikan. Wa qad khaba man dassaha. Jadi itu prinsip iman dan takwa. Itu menjadi dasar sudah, menjadi dasar. Kemudian yang kedua, di samping juga ada prinsip yang harus masuk di dalam di dalam pendidikan Islam itu, ada di situ prinsip keseimbangan. Di dalam pendidikan Islam itu tidak hanya kemudian mengajarkan kita harus taat tok kepada Allah, lupa terhadap manusia, tidak seperti itu. Jadi saudara ini kalau kemudian nanti mengajarkan tentang pengetahuan pendidikan Islam itu, tidak hanya kemudian diarahkan anak itu supaya kemudian tahu bagaimana kewajiban vertikal saja, tetapi harus
paham dan juga betul-betul mengamalkan terkait dengan amaliyah horizontal, di mana di situ ada prinsip keseimbangan. Keseimbangan ini yang dimaksud adalah di dalam prinsip pendidikan Islam itu kita ya tidak harus kemudian sholat, tidak begitu. Tidak kemudian harus kemudian melakukan hal-hal yang kewajiban di situ perintah Allah saja, tidak. Tetapi kemudian lalai terhadap kewajiban kita sebagai manusia. Gak seperti itu arahannya. Hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya juga jalan. Di mana di situ wabtaghi fima atakallah darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Sehingga pemahamannya itu ibadah itu tidak hanya sholat, bahwa berbuat baik terhadap guru, berperilaku santun kepada guru, kemudian menghormati guru, menghormati orang tua, saling menghormati terhadap sesama teman itu bagian daripada ibadah. Ini konsep, prinsip yang harus ditanamkan kepada anak. Itu yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi ada keseimbangan. Kalau kemudian kita masuk integral, jadi kalau kemudian di sini misalkan suatu saat ada yang mengajarkan pendidikan di luar, misalkan ya ada guru kelas yang megang, misalkan ada IPS, ya harus bisa kemudian memasukkan nuansa nilai-nilai keislaman di dalam pendidikan sosial itu tadi. Apa di situ? Yaitu tadi, misalkan saling menghormati dan sebagainya. Di dalam misalkan IPA, panjenengan nanti jadi guru kelas misalkan ya, karena ini adalah guru pendidikan madrasah ibtidaiyah pada akhirnya, ya harus mampu. Jadi prinsip-prinsipnya ini harus bisa dimasuk. Tidak kemudian Al-Qur'annya yang diajarkan, tetapi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an itu, nilai-nilainya itu harus masuk di dalamnya. Nyambung ya? Nah, itu yang kadang-kadang kita itu ada beberapa hal yang orang memandang itu sering dipisahkan antara pendidikan secara secara umum dan pendidikan itu dengan nilai-nilai keagamaan itu kadang-kadang sering dipisahkan. Padahal di dalam ruh pendidikan itu tidak ada pemisahan-pemisahan itu tadi. Saya rasa itu untuk mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan beberapa fungsi, metode, kemudian media di dalam pendidikan Islam ini nanti akan dibahas selanjutnya ya, karena ada beberapa hal di sini juga terkait dengan evaluasi pendidikan, terkait dengan objek evaluasi. Ini nanti akan kita bahas di berikutnya. Yang paling penting hari ini, bagaimana kemudian nilai-nilai prinsip dasar ini tidak boleh panjenengan semua itu tidak menguasai atau tidak memahami terhadap nilai-nilai pendidikan Islam. Ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya tutup, ada hal? Silakan. Ya, silakan. Di poin prinsip-prinsip tadi ada poin tentang membentuk manusia yang seutuhnya. Ya. Sebagai pembentuk utama, pasti seorang manusia itu dibentuk yang pertama dididik itu oleh orang tuanya. Nah, apakah orang tua di situ harus mengetahui prinsip-prinsip yang tadi? Ya. Pertanyaan bagus. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ya, silakan.
pendidikan pasti mendidik atau mengajar. Mendidik atau mengajar seperti apakah bisa dianggap baik atau bagus? Baik. Kita jawab dulu dua ya. Dalam pendidikan itu memang keluarga pertama. Madrasah anak itu memang pertama adalah orang tua. Apakah orang tua itu harus paham terhadap prinsip pendidikan Islam? Ya. Apakah harus paham? Karena di situ berbicara terkait dengan pendidikan sepanjang hayat. Itu ya. Gimana? Yang membentuk tadi ya. Karena orang tua itu adalah membentuk pertama. Ya. Apakah itu harus tahu? Begitu pertanyaannya. Di dalam konsep pendidikan Islam, ya, pembentukan pribadi anak itu memang tidak hanya kemudian pendidikan saja yang membentuk. Makanya tadi itu di dalam pedoman hidup itu sebetulnya ada pendidikan, ada akidah, ada ekonomi, ada hukum, ada sosial, dan ada lingkungan tadi itu. Lah, anak ini terbentuk, ya, anak itu terbentuk di dalam karakternya, ya, kesehariannya itu. Pertama memang kalau mengerucut kepada mengerucut kepada pembentukan sikap dan perilaku, ya memang sejak lahir itu orang tua yang mempunyai peran utama. Ya. Tetapi orang tua ini juga membuat sebuah sikap keseharian di dalam kehidupan keluarga ini berdampak besar terhadap anak. Makanya kalau ingin tahu karakter orang tuanya itu, lihat anaknya katanya. Di dalam hadis Nabi itu, kalau ingin tahu karakter orang tuanya, lihat anaknya. Ya. Sekarang gimana kemudian orang tua itu kalau kemudian misalkan tidak paham terhadap pendidikan misalkan? Ya lingkungan, ada tokoh di situ. Ada tokoh. Hari ini yang membentuk anak juga HP. Hati-hati juga dengan HP. Hati-hati juga dengan misalkan ya dengan teman anak itu tadi harus juga hati-hati. Jadi madrasah pertama itu orang tua ini ya harus betul-betul bisa memberikan contoh. Misalkan hari ini ya tidak mampu melakukan pengajaran, ya kirim madrasah. Iya kan? Ada madrasah kok. Ada ustadz, kirim ke musola untuk membentuk itu. Karena tidak hanya orang tua saja, memang orang tua yang berperan. Tetapi kemudian kalau orang tua di situ misalkan pertanyaannya tadi tidak bisa, tidak paham, kirim musola, ada tokoh di situ, ada ustadz. Ya, di situ yang kemudian harus kita lihat. Tetapi kalau kemudian orang tua ini paham terhadap pendidikan, yang paling penting itu pendidikan yang langsung diterima adalah pendidikan sikap. Itu yang harus dicontohkan orang tua. Misalkan hari ini tidak perlu diajarkan tentang etika, itu pertama yang harus diajarkan oleh orang tua. Misalkan berbicara bahasa komunikasi sopan, ini penting. Kalau kita Madura, berarti bahasanya
kromonya ya kromo Engki Punten Madura. Kalau kemudian di situ Indonesia ya Indonesia yang baik. Kalau Jawa yang komunikasi yang bagus. Ini yang pertama diajarkan adalah bahasa dulu, akhlak dulu yang harus diajarkan. Nggak perlu kemudian kamu nggak perlu. Akhlak dulu diajarkan. Akhlak diajarkan. Caranya misalkan berkomunikasi dengan yang lebih tua. Kalau duduk dengan yang ini yang harus diajarkan. Ya. Kemudian kalau sudah akhlak diajarkan, ya, baru kemudian diajarkan tentang pendidikan keagamaan. Diajarkan itu tadi. Ya. Saya rasa itu dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya? Ini saja. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah sebagai penutup supaya bahasanya itu kalau dulu saya mondok itu hati-hati panjenengan nanti kalau ngajar membukanya ini hati-hati, menutupnya juga dengan hati. Jadi kadang-kadang orang mengajar itu tidak memperhatikan hal yang seperti itu. Jadi awalnya itu juga harus dengan doa, tutupnya dengan doa. Karena ini otak ini nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, kalau kita menyimpannya rapi, maka ketika dibutuhkan itu nanti gampang. Ya, gampang. Mari tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.